Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa dhalalatin finnar. Hanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Hadirat al-ulama'il kiram wal aba'il muhtaramin, para guru-guru, para jamaah salat maghrib, jamaah mudzakarah malam Selasa Masjid Jami' As-Sa'adah As-Sudairi yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin dan jamaah yang nggak bisa datang dari rumah masing-masing, dapat mendengar dari menara Masjid Jami' As-Sa'adah dengan pengeras suara ini. Mudah-mudahan perjalanan kita atau halaqah kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kita ilmu yang sangat kita butuhkan untuk hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin peserta mudzakarah malam Selasa yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjut mentakrir kitab bacaan kita ini, mari kita baca, ikhlaskan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan bi barakatil Fatihah, bi mujizati suratul Fatihah, Allah membukakan pintu hati kita dan diberikan kita kepahaman dan keyakinan yang sangat kita butuhkan, serta jadikan ilmu kita yang kita dapat ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang banyak. Begitu pula kita niatkan Fatihah ini pahalanya disampaikan kepada arwah ibu, bapak, kakek, nenek, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, dan juga orang-orang yang berwakaf, yang berinfak, yang bersedekah jariyah, serta yang menyumbang di dalam kegiatan agama di masjid ini. Mereka semuanya telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan bi barakatil Fatihah mereka diberikan ke tempat yang sebaik-baiknya, diampuni segala dosanya, dan diampuni dan diberikan kita keberkahan dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kajian kita malam ini kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sudah sampai ke halaman 107 yang menerangkan tentang kita atau orang-orang yang ngendusin dari tidur malam. Babu ma yaqulu idza astayqadha fil laili wa arada an-naum ba'dahu. Bab ini masih berkaitan dengan dua Selasa yang lalu tentang adab, akhlak, tata cara kita mau tidur. Jadi ada akhlak, ada zikir, ada cara kita mau tidur. Ya, sudah diatur oleh agama melalui Al-Quran dan hadis. Ini semuanya untuk kepentingan kita. Jadi kita manusia yang beriman, beragama Islam, harus ada mengikuti peraturan-peraturan yang telah digariskan, diambil dari Alkitab, Quran, wa Sunnah, dan ijma' ulama dan qiyas. Ini semuanya adab termasuk akhlak. Jadi kita mau tidur semuanya itu diatur. Ngendusin tidur diatur. Bangun dari tidur diatur juga. Mari kita ikuti bacaan orang yang ngendusin istaiqadha bil laili waktu malam. Kita kan tidur ngendusin. Bangun. Ya. Jam berapa tuh? Oh jam 1. Oh jam 2 ngendusin. Kalau nggak ngendusin saat ya namanya tidur terus sampai jam 4 baru bangun atau setengah 4. Semua orang merasakan kalau tidur terbangun terjaga di tengah malam. Sekarang apa yang kita lakukan ketika terjadi demikian? Kita ingin tidur lagi. Sambung lagi tidur kita. Orang ada yang bangun tidur terus berubuk ke kamar, bersih-bersih, berpakaian. Kemudian dia sholat hajat, sholat tahajud dan sholat lain-lain, berzikir. Kalau masih jam 1 kemalaman, tidur lagi boleh Ustaz? Boleh. Ya, karena kita waktu subuh masih jauh. Tapi jangan sampai subuh kebablasan. Malam bangun jam 1, jam 2, subuh bangun jam 6, jangan. Namanya kebablasan. Baik kita bangun atau ngendusin jam setengah 4 sedang. Mandi, wudu, ke sumur, bersih-bersih, berpakaian. Sholat di rumah kita masing-masing. Ya, berzikir. Kemudian istighfar, menunggu azan subuh. Nah, kalau sudah azan subuh, kita ikutin dah. Baru kita berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ini yang bagus. Sebelum qomat kita sudah sampai. Ya, di masjid, di mushola. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa? Sunat subuh. Jadi sunat subuh dilakukan setelah azan subuh. Kalau kita mau sunat fajar dilakukan sebelum subuh. Namanya sunat fajar ada. Kenapa? Sunat subuh qobliyah itu rawatib. Sunat rawatib yang muakkad. Atau muakkad yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Sunnat subhi rakaataini lillahi ta'ala sebelum qomat. Kalau mau sunat fajar sebelum azan jam 4 ya itu sedang fajar mau menyingsing atau mau terbit, itu sunat fajar. Jadi ada dua ada sunat fajar, ada sunat subuh dikerjakan tadi itu. Sunat subuh dikerjakan setelah orang azan subuh. Kemudian
kita di situ sudah hadir, berzikir menunggu qomat untuk salat subuh, seterusnya kita ikuti sampai selesai. Ini yang mau nggak tidur lagi boleh, yang tidur lagi boleh. Ala darbaini, ada dua kemungkinan, ada dua jalan. Yang pertama, man la yanamu ba'dah, nggak mau tidur lagi sesudah ngendusin, boleh, tapi berzikir, jangan gerayangan di kampung, di rumah orang. Jam 1, jam 2 keluar dari rumah gerayangan. Apa gerayangan? Ya, berbuat kejahatan maksudnya. Jangan, boleh nggak tidur, berzikir, baca Quran, ya, mohon berdoa kepada Allah, itu yang baik. Itu sudah diterangkan masalah ini pada bab-bab yang lalu. Yang kedua, ada lagi orang ngamu ngedusin tidur, mau tidur lagi. Mayuridun nauma ba'dahu. Gue mau tidur lagi dah. Boleh. Pilih yang mana. Mau nggak tidur, ngantuk. Besok mau kerja. Mau macam-macam. Jadi gangguan ke orang tidur, lebih baik lebih tidur. Kalau nggak tidur ya boleh, tapi berzikir. Orang yang mau tidur lagi itu disunatkan dia berzikir lagi sebelum rebah, belum berbaring. Berzikir lagi, orang berzikir umum. Ayadkurullah ta'ala ila an ya'liwahun naum. Yaghlibuhun naum, sampai kita pules. Baca qulhu enggak ketahuan, pules dah, kehilangan. Lagi la ilaha illallah wahdahu la apa? Subhanallahi hamdihi subhanallahil azim juga tuh zikir. Sambil rebah, sambil tidur, memejamkan mata, akhirnya kita pules. Itu yang bagus. Ya, ayadkurullah ilaan yaghlibahun naum, sampai kita mendapatkan tidur. Lagi dah. Tapi jangan kebablasan. Mentang-mentang udah tidur, udah sholat sunat, udah berzikir, tidur lagi, bangunnya jam 6. Itu namanya cari jarum, hilang kampak. Cari yang sunat, ditinggalkan yang wajib. Jangan. Subuhnya jam 6 udah habis urusan. Kesiangan gitu. Jadi hati-hatilah, jaga waktu subuh, jangan sampai kita terliwat sembahyang subuh pada waktunya. Apalagi dapat berjamaah masjid, di mushola. Tiap-tiap langkah dari rumah kita menuju ke masjid itu satu kebaikan. Beruntunglah orang yang rumahnya jauh dari masjid. Pahalanya makin ratusan langkah. Ya. Ratusan langkah itu buat simpenan kita. Buat celengan kita. Bukan buat orang lain. Sampai kita mau ngaji, hadir di pengajian dari rumah kita jauh, kita bawa motor macam-macam, pahalanya sama. Satu langkah dihitung 10 khutwatin hasanah. Tiap-tiap langkah satu kebaikan. Untunglah kita. Untung ya, kita sudah membawa banyak perbendaharaan kita untuk kita bawa mati atau meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu aja Pak. Ya jangan perhitungan. Jangan bilang macam-macam. Aku masih lama mati, masih mau hidup, kata lo. Nggak bisa begitu ya. Mati itu nggak bisa diprediksi. Kapan datang kita terima. Mau lari, mari kemana? Gue masih muda, nggak mati. Jangan bilang begitu. Semua orang sudah ditentukan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin sesaat sedikit. Udah, kita sudah waktunya menghadap Allah Subhanahu, ya, itu namanya mati. Jadi kita jangan bilang masih lama mati, ya, masih muda macam-macam, belum
banyak amal, jangan makanya sebelum mati kita siap bahwa amal-amal yang kita akan menjadi teman kita, jadi bekal kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Mudah-mudahan Pak ya, kita lagi nyari namanya nih. Kita lagi nyari bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Cari bekal yang banyak untuk akhirat apa? Bertakwa. Ini kita sedang takwa namanya. Bang jamaah, pengajian, hadiri undangan namanya takwa. Itu Pak ya. Jangan kita komentarin yang bukan-bukan. Jangan. Mati itu enggak kenal siapa lo. Enggak kenal muda, enggak kenal tua. Kalau sudah waktunya kita udah enggak bisa bergerak lagi. Jadi orang yang bangun tidur, mau tidur lagi silakan. Jangan lupa berzikir dulu. Ayatkulullah ta'ala ila an yaghlibuhun naum. Iya. Kadang kita belum zikir baru udah pulas duluan, biarin. Jadi jangan kita tidur aja begitu maksudnya ya. Zikirlah dulu yang kita biasa, yang ringan apa? Istighfar, subhanallah, itu namanya zikir. Banyak lapas zikir. Ini juga telah diterangkan pada bab yang lalu. Menzalika ma taqaddama fil darbil awal. Udah kelewatan kemarin sama ceritanya. Ada hadis yang kedua. Wa min dzalika ma ra'aynahu fi sahihil Bukhari. Dari yang cerita ini ada satu hadis yang diriwayatkan pada Imam Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Dari Ubadah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, man ta'ara, supaya madi itu ta'ara. Ta'ara ya ta'aru. Madi. Minal laili faqala, siapa yang bangun artinya ngendusin, tidur udah ngendusin. Tengah malam kemudian dia mengucapkan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a kubilat sholatuhu. Tadi ini udah. Jadi kalau kita ngendusin enggak mau sembahyang, baca dulu la ilaha illallah la syarikalah wal mulku alhamdulillah kulli syai'in qadir. Kan udah kita hafal. Saya ngantuk lagi tidur, baca ini dulu. Walhamdulillah, bacalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu zikir. Kita udah jadi jadi langganan kita. Baca aja. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian Nabi menegaskan lagi, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah segala dosa. Awda'a, atau dia berdoa, apalagi nih doa tengah malam. Ustujiba lahu, pasti diterima oleh Allah doanya. Ya. Kalau dia berwudu, main tawaddu'a, kemudian habis wudu dia salat, kubilat salatuh. Allah terima salatnya. Salat apa? Isya udah. Salat sunnah. Mau salat hajat, mau salat tahajud, salat apa saja yang namanya qiyamul lail. Qiyamul lail salat waktu mal itu ya. Dia berdoa, ustujiba, insyaallah diterima baginya doanya itu oleh Allah. Kalau dia berwudu, artinya bersih-bersih badan, kemudian dia salat berapa rakaat?
Itu Allah kubilat salat. Diterima sembahyangnya. Saat kerjain kan kerjain kalau kita benar-benar tidurnya enggak kebablasan. Saat Anda pernah tidur susah banget bangunnya, udah minta dong. Di dalam doa tidur supaya kita dibangun oleh malaikat yang Ustaz ajarin nih. Bacalah surah akhir surah Al-Kahfi. 3 ayat. Apa mulanya? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Baca itu, malaikat bangunin tuh. Ustaz dari mana? Quran di tafsir ada ini. Ustaz Tajuddin sering baca dalam sholat. Baca mau tidur. Belum apalin 3 ayat. Innal ladzina amanu 1 ayat. Law kanal bahru 2 ayat. Yang ketiga apa? Tadi itu. Qul law kana inda dari kalimat ini layu apa? Qul innama ana mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih. Ini kuncinya di situ. Fal ya'mal amalan. Yuk. Jadi kita ngaji ada manfaatnya. Ilmu ini kan zikir. Ya. Itu yang di dalam kitab-kitab salaf itu ngajarin begitu. Ya, tidur. Apalagi kita lazimin tuh udah tiap malam. Yang bangunin siapa? Saat malaikat. Kadang-kadang yang bangunin orang, misalnya contoh nih. Kita udah setel apaan tuh? Alarm. Putar di jarum. Jam 3 bunyi, ring. Kita nggak tahu. Alarm bunyi, tetap aja pulas. Tuh, nggak dibangunin sama malaikat. Alarm bel misalnya yang ada kan di apa tuh? Di jam atau di HP. Ya Allah. Dibunyi kita dengar nggak bangun. Itu namanya bukan nggak dibangunin malah. Kalau malaikat bangunin itu tadi kuncinya. 3 ayat dalam akhir surah Al-Kahfi. Amalin ya. Baca amalin doa hafalin. Dan Rabbah ngadep kiblat bacalah. Ini Ustaz dah enteng jadinya udah biasa gitu. Makanya kita ini yang belum tahu biar ditahu ya. Mudah-mudahan ini resep supaya kita dibangunin dalam tidur kita enggak kebablasan. Baik, itu ini ada komentar. Ibtadnahu ya aslu sami'na al-muhaqqiq wa fil nusah al-mu'tamida fil Bukhari wa saqata qawlu wa la ilaha illallah. Jadi ada pendapat yang lain bahwa ada 2 versi hadis ini. Ada yang tidak mengatakan menambahkan la ilaha illallah wallahu akbar. Enggak ada tuh. Itu versi lain. Tapi kebanyakan kitab-kitab yang lain walam yadhkurhul Humaidi aidan, tidak disebutin juga al-jam'u baina sahihaini, antara 2 kitab Bukhari Muslim. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Wa thabata hadzal lafaz fi riwayat Tirmidzi wa ghairihi wa saqata fi riwayat Abi Daud. Tapi riwayat Abi Daud itu dibuangin. Apa? Ighfirli awda'a, itu enggak ada. Enggak apa-apa.
Ya, mau pakai itu boleh, pakai yang ini bu. Wa huwa syaqqun minal Walid bin Muslim. Itu diragukan oleh Imam Al-Walid bin Muslim. Ahad riwayah, salah seorang daripada ruwat hadis ini. Siapa itu? Wa syaikhun syuyukh. Dia termasuk gurunya, guru daripada guru Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa Ubay wa Abi Daud wa Tirmidzi wa ghairihim. Juga gurunya Abu Daud dan gurunya Imam Tirmidzi. Syekh, syuyukh. Jadi guru ke guru. Wa qauluhu ta'arun artinya istaiqadha, jelas. Artinya ta'arun bangun atau ngendusin tidur. Lanjut riwayat dari Sunan Abi Daud, hadis ini dengan sanad yang sangat sahih. Lam yudha'ibhu, tidak didhaifkan. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kita sudah kenal Aisyah siapa? Makanya disebut-sebut dalam hadis banyak. Riwayat Siti Aisyah, istri Nabi, banyak dia mendapatkan hadis. Anna Rasulullah SAW karena kalau Nabi mau tidur minal laili idza taiqadha, artinya ngendusin. Yang tahu siapa nih? Aisyah, nah istrinya. Lakinya bangun dia tahu. Nabi kalau bangun begini tuh. Orang nggak tahu. Karena suami istri ya tidurnya sama-sama, dia tahu. Oh Nabi kalau ngendusin tidur begini, begitu. Apa kata Aisyah? Nabi berkata la ilaha illa anta. Tuh kata Aisyah begitu. Subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya enggak baca anaknya, biar ini kan namanya ajaran, tuntunan. Kita baca alhamdulillah, enggak baca enggak apa-apa. Jangan tahu, jangan bilang Ustaz enggak dibaca, entar dosa enggak dosa, ya. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau segala dosa-dosaku. Dan aku minta kerahimanmu atau kasih sayangmu. Allahumma zidni, ya Allah, tambahkan ilmu saya. Tambahin zidni ilman nafi'a, tambahin ilmu. Kenapa? Ilmu itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Tanpa ilmu jangan diharapkan kita menjadi orang yang beruntung. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain atau fardu ain, supaya kita tahu apa yang enggak tahu. Yang sudah kita tahu tambah yakin ketahuan kita. Zidni ilma wala tuzi, jangan kau qalbi, tuzi itu biarkan atau berubah hatiku ba'da hadaitani, setelah engkau memberikan petunjuk saya. Jadi supaya mantap hati kita enggak berubah. Ya. Berikanlah saya dari kebesaranmu rahmatan, kasih sayang. Rahmat udah banyak. Rahmat arti kasih sayang. Kita bangun tidur ada rahmat. Mau tidur, mau makan, semua kita jalan rahmat Allah. Iya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Tiap-tiap apa saja ada rahmat Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah kita nggak bisa jalan. Ya sampai binatang-binatang itu diberikan rahmat. Binatang buas, ya dia melahirkan nggak dipapain anaknya, nggak dipijak, nggak diapain, kan ada rahmat Allah. Ya semua dipelihara oleh Allah. Innaka antal wahhab, engkau ya Allah yang maha pemberi, al-wahhab, pemberi, ar-razaq, yang mengasih rezeki. Banyak tuh asmaul husna. Riwayat yang lain dari kitab Ibnu Sunni an Aisyah, tuh Aisyah lagi nih.
radhiyallahu anha qalat kana ta'ni Rasulullah, ya, adalah kata Aisyah, ta'ni Rasulullah idza staiqadha idza ta'ara, menyaksikan atau mendengar, ya, dari Rasulullah kalau dia bangun dari tidur. Ta'ara istaiqadha, ada nanti keterangan di bawah. Ngendusin tidur tengah malam, Rasulullah berdoa, berzikir la ilaha illallah al-wahidul qahar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha esa dan maha qahar, itu gagah. Ya, gagah, kuat. Rabbus samawat, yang memelihara segala langit, wal ardadin, dan bumi, apa yang di antara dua langit dan bumi. Al-Azizul Ghaffar, engkaulah ya Allah yang maha aziz, maha mulia. Al-Ghaffar, maha pengampun. Iya. Jadi Nabi kalau mau tidur begitu, dibangun tidur dengan dosen, diduduk misalnya, atau dia enggak bangun sambil berbaring dibaca la ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Iya. Ini tuntunan dari Rasul, jangan dikomentarin lagi, udah benar ya. Diriwayatkan lagi dari hadis yang lain dengan sanad yang dhaif. Nah ini namanya sanadnya enggak jelas, dhaif. Hadis yang dhaif itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, tidak boleh untuk masalah-masalah yang yang usul, yang pokok. Dhaif boleh dikerjakan, dipakai dalam fadhailul a'mal. Banyak dosa dhaif. Ya, nanti masalah dhaif itu ada di keterangan di kitab-kitab lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sami'a Rasulullah sallallahu yaqul idza raddallahu azza wa jalla ilal abdil muslim nafsahu minal lail fasabbihu wastaghfirhu wa da'a taqabbal minhu. Kalau kata Nabi ini, Allah mengembalikan kepada hambanya yang muslim, kembalikan dari mana? Dari tidurnya, nafsahu minal lail. Kan kita tidur ke orang mati, nggak tahu apa-apa, dibangunin pun kadang-kadang kita nggak tahu. Mati loh, tapi bukan mati beneran, ya, karena masih punya apa? Masih napasnya masih keluar masuk, belum mati. Tidur seperti orang mati. Jadi kalau mau jajalin mati ya tidur, sama. Cuman bedanya apa? Kalau mati nggak bangun lagi, kalau tidur, alhamdulillah lihat bulan lagi, lihat listrik lagi. Itu orang tidur, sama. Bedanya apa? Dia ada napasnya, yang mati tidak ada napasnya. Kalau kita sudah dikembalikan roh kita atau angan-angan kita dalam tidur, kita ingat kembali, fasabbihu. Cepat-cepat kita baca subhanallah. Bertasbihlah. Subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Tuh, jangan lari aja. Tidur, duduk dulu baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Itu doa bangun tidur. Anak kita tuh udah pada hafal, diajarin sama gurunya. Di mana? Di TK. TK itu banyak doa-doa yang hari-harian. Nak, coba baca doa sebelum tidur. Ngerti. Bapaknya nggak tahu. Subhanallah apa? Allahumma ahya wa amut. Subhanakallahumma ahya wa amut itu sebelum tidur. Atau bismika rabbi wada'tu janbi. Apalagi doanya nak bangun tidur. Ditahu. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma'ama tanam alaihin nusyur. Udah ditanemin tuh dari anak-anak kita ini, yang babenya biar juga ngerti
Saat anak dulu belajar nggak gitu-gituan, ya sekarang belajar dah. Ya, memang anak-anak sekarang udah bagus-bagus pendidikannya dari TK sampai 3 tahun udah banyak hafalan-hafalannya, hafalan doa, hafalan surah-surah, surah-surah pendek itu udah diajarin. Itulah pentingnya anak jangan sampai berkeliaran udah umur 5 tahun belum diapain, belum dimasukin ke pendidikan, jangan. Hadis di dalam kitab Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah, kitab Ibnu Majah, wa Ibnu Sinni, kitab Ibnu Sinni, bisnadin jayyid, dengan sanad yang kuat. Jayyid itu kuat, jangan diraguin lagi. Sono aja, sono dulu. Yang jayyid itu yang kuat. Ya, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama, ini masih tidur lagi nih. Kalau kamu bangun, qoma bangun. Makanya kalau qomat itu bahasa salat, qomat. Maksudnya bangun, udah salat didirikan. Ahadukum an firashihi minal lail, bangun kita dari tempat tidur kita waktu malam. Ini waktu malam, minal lail berarti ngendusin. Kemudian mau ulangin lagi tidur. Ada ilaihi palayan kudhu bisimpatil darihi, iya. Jangan buru-buru tidur dulu. Kata Nabi, yang kudhu. Apa yang kudhu? Apa tuh? Kabasa kibatin, ya. Selimutnya atau kainnya. Palian kudhu, sibatin apa tuh namanya itu? Kibatin, ya. Apa sih maksudnya? Kita pakai selimut misalnya atau pakai sarung, mau tidur, kibatin dulu tuh. Ya, bisin piati izari, di mana ujung sarungnya, selimutnya. Kenapa? Kemungkinan disuruh 3 kali salah samarat. Kenapa? Pak Inahu la yadri, kita enggak tahu. Ma khalfahu alai, apa yang ada di selimut kita. Apakah ada binatang? Maka suruh kibatin. Kalau kita kibatin, kirabin, ya. Atau kita lihat kasurnya, oh takut ada binatang yang berbahaya gitu. La yadri ma khalfahu, kita nggak tahu ada apa di tempat tidur kita itu atau di selimut kita itu. Fa idza taja'a, kalau mau berbaring, barulah suruh kita berdoa lagi, bismikallahumma, dengan nama Engkau ya Allah. Wada'tu janbi, aku rebahkan, letakkan janbi, lambung. Lambung itu mulai dari perut belakang namanya lambung. Wabika arpauhu, dengan Engkau arpauhu, Engkau yang mengangkatnya, memeliharanya. In amsakta nafsi, kalau Engkau telah memegang jiwaku, badanku dalam tidur, farhamha, kasihanilah, ya, kasihanilah, arhamha itu badan kita, maksudnya dalam pemeliharaan Allah. Wa in radadna taha, kalau Engkau bangunin saya, fahfadha, jagalah, pelihara saya, bima tahfadhu bihi, sebagaimana Engkau telah memelihara, menjaga hamba-hambamu yang soleh. Qala Tirmidzi, haditsun hasan, ahlul lughah, sinfatul izar, artinya janibatul ladzi la hadaba fihi, ujung selimut atau ujung kain yang ujung-ujungnya ada 4. Wakilah janibahu ay janibin kanan. Ini untuk mengetahui bahwa di tempat tidur itu kita nggak tahu, mungkin ada kalajengking, ada semut, ya, ada apa lagi, ada binatang yang
menakutkan. Ke batin. Atau kalau liatin di spray kita ada apaan tuh? Takut-takut begitu. Itu pesan Nabi begitu. Ya, kita jangan nggak ada apa-apa, jangan kalau ini namanya kita ikhtiar. Pada Nabi Muwatta, di dalam kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah fi bab doa, itu ada di kitab Muwatta. Muwatta itu kitab fikih dalam karangan Imam Malik dalam bab menerangkan soal doa, akhir kitab shalah atau menerangkan tentang kitab sembahyang. An Malik annahu balaghu an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqumu min jawfil laili fayaqul, kalau dia bangun dari tidurnya tengah malam, namatil uyun, matanya udah merem, udah pules, gharatis sunujum, dan bintang-bintang sudah masuk terbenam. Wa anta hayyun qayyum, kaulah ya Allah yang maha hidup dan maha qayyum, berdiri. Mudah-mudahan ya. Ini semua doa. Kalau tanya hukumnya sunnah, nggak baca nggak apa-apa, dibaca lebih baik. Nanti kalau udah ada apa-apa jangan salahin, lu tidur kayak kebo terus nggak baca apa-apa, jangan ya. Berzikir dulu apa yang kita bisa, minimal bismillah aja dah, banyakin bismillahirrahmanirrahim. Malah ada petunjuk itu bismillah 21 kali. Begitu baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, mata kita udah merem-merem, udah layap-layap, ulas, udah termasuk ya. Sebelum kita memejamkan mata 21 kali baca bismillahnya itu enggak susah, enggak berat. Kalau tadi baca ayat akhir surat Baqarah juga enggak berat. Supaya kita tidur itu terpelihara, tidur kita mendapat nilai ibadah. Mudah-mudahan ya. Kita dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sudah habis, cukup 7:30. Ada sebelum ditutup, Ustaz beritahu bahwa bulan ini bulan Rajab. Sekarang ini tanggal 19 Rajab. Selasa yang akan datang malam 27 Rajab. Ustaz tanya ada apaan tuh malam 27 Rajab? Yo, Tajudin ada apaan? Isra Mi'raj terjadinya kepada diri Rasulullah pada malam 27 Rajab. Baiklah, sedikit kita nanti menerangkan masalah Isra Mi'raj. Takrir kita ganti dulu. Ya, semua mendengarkan masalah apa sih Isra Mi'raj. Gini hari belum tahu, kebangetan nih. Tiap tahun diperingati, dikasih tahu oleh guru, oleh mubaligh. Besok kita bikin lagi seturuan begini dan nih. Yang ngomong siapa ya? Banyak yang ngomong sih. Ustaz tinggal nimpalin aja. Ya, ada Ustaz Yani, ada Ustaz Hilman. SDM-nya banyak. Tinggal kita memakainya aja. Ya. Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab tanggal 27. Kapan? Hari malam Selasa yang akan datang kita peringati Isra Mi'raj. Dari maghrib kayak ngajeng gini, habis Isya selesai. Mudah-mudahan ya. Datang semua sayang-sayang nih. Peringatan Isra Mi'raj kita adakan hanya waktu pengajian aja, nggak usah panggil guru jauh-jauh. Apa sebab? Sama juga. Biayanya mahal, amplopnya gede. Sama. Ilmu itu sama, makanya Ustaz pengen begitu. Ada SDM kita yang kita pakai yang ada. Kita biasain ya. Jauh-jauh dari Tanjung Priok, dari Klender, dari mana. Tuh 5 juta paling kecil. Amplopnya ada minta 10 juta. Bukan kita manggil doang ya. Sama. Ceritanya subhanallah sama. Kalau dia ada apanya enggak.
Hari besok ya kita peringati pengajian kita ini dengan pembacaan atau melaksanakan riwayat Isra Mi. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah. Ridha wal inayah, dapatlah kita melaksanakan hak-hak kita kepada Allah dan hak-hak kita kepada manusia. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mari kita tutup dengan doa yang dibacain oleh Ananda Hilman. Assalamualaikum